Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral hadirin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehingga dengan nikmatnya alhamdulillah kita dapat memaksimalkan nikmat yang Allah berikan dengan ibadah kepada Allah. Kita dapat memaksimalkan nikmat yang Allah berikan dengan beramal soleh, yang mana amal soleh itu akan membantu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang mulia ini, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi haqiqati taqwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua yang Allah larang. Karena sebaik-baiknya bekal menurut Allah Subhanahu wa taala yaitu bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu bertambahnya kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah dengan bekal takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki awal bulan Sya'ban, yang mana kemarin kita berada di bulan Rajab, yang mana Rajab merupakan Syahrul Hurum, salah satu di antara Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan datangnya bulan Sya'ban, bulan yang mana Allah pun sama memuliakan bulan ini. Maka dengan hadirnya bulan Sya'ban,
Mari kita kaji kembali. Mari sama-sama kita ketahui keistimewaan fadilah di bulan Sya'ban, yang mudah-mudahan dengan keistimewaan, dengan fadilah bulan Sya'ban yang kita ketahui dapat menambah semangat kita, dapat menambah gairah kita untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Sya'ban dan umumnya di bulan-bulan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadl Sya'ban ala sa'ir syuhur ka fadli ala sa'ir anbiya, wa fadl Ramadan ala sa'ir syuhur ka fadlillahi ala ibadihi." Kelebihan bulan Sya'ban daripada bulan lainnya seperti kelebihanku, kata Rasul, terhadap para nabi. Dan kelebihan bulan Ramadan terhadap bulan-bulan lainnya seperti kelebihan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Rajab telah kita lalui dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban yang sedang kita lewati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab, dan doa itu pun kita akan lantunkan di bulan Sya'ban, sehingga dari doa itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di bulan Rajab. Allah memberikan kita di bulan Sya'ban keberkahan, dan di doa itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keistimewaan bulan Sya'ban, yang pertama, bulan Sya'ban merupakan satu bulan yang tidak hanya malaikat mencatat amal umat manusia, melainkan malaikat langsung melaporkannya semua amal yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai satu hadis bahwasannya ketika itu sahabat Nabi Usama bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa gerangan wahai Rasulullah? Kami tidak melihat engkau berpuasa paling banyak kecuali di bulan Sya'ban ini." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaqulun nasu an baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun yurfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shahid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Usama bin Zaid, ini adalah bulan yang kerap dilalaikan oleh manusia darinya. Ia adalah bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan di mana amal-amal akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa." Ma'asyiral hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bulan Sya'ban bukan hanya bulan yang mana malaikat mencatat amal kita, melainkan malaikat langsung melaporkan seluruh amal yang kita perbuat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan, keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua, yaitu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpindah arah kiblat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat wajahmu wahai Muhammad sering mengadah ke langit, maka kami palingkan engkau berkiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Surat Al-Baqarah
menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat. Beliau bukan di Masjidil Aqsa, beliau bukan di Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala bukan juga di Arsy dan sebagainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan untuk menghadap Masjidil Aqsa, untuk menjadi menyatu harapan kita umat Islam dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah memerintahkan kita menghadap ke Masjidil Haram. Maka pindahnya dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram tiada lain terjadi di bulan Sya'ban. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah cantumkan di dalam surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa arti salawat dari Allah Subhanahu wa taala? Maksud Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi merupakan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud malaikat bersalawat kepada Nabi yaitu mendoakan dengan doa kebajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud kita bersalawat kepada Nabi, kita berharap syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, maka sama-sama kita banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang terakhir yaitu di mana bulan Sya'ban awal mula diperintahkan puasa. Di dalam Sya'ban ini Allah menurunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya Sya'ban merupakan tafaktilas dengan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keutamaan. Di sana terdapat bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan Allah turunkan rahmat. Maka seraya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa dipertemukan bulan Ramadan 1446 Hijriah dan tahun-tahun setelahnya. Maka di bulan ini dianjurkan untuk berpuasa sebagai latihan untuk menghadapi berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban dianjurkan untuk berbanyak ibadah dikarenakan untuk mempersiapkan kita ibadah di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh melainkan puasa di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yang paling banyak puasanya melainkan Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban dan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Wa qul rabbi waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Alhamdulillah wa kafa wa ala rasulillahil mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة قرابة رسول الله أجمعين وعلينا ومعهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكام الله وسنة رسولك يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوه من فضل يؤتيكم.